Oh, kembali lagi bersama saya, Perlita Chrysopla Situmorang. Pada saat ini, kita akan sama-sama belajar tentang backpacking. Tetapi prinsip backpacking itu berbeda-beda. Nah, karena saya berkuliah di Universitas Advent Indonesia dan saya mengikuti satu organisasi yaitu Master Guide Unai. Jadi di Master Guide Unai itu mengadakan camping satu kali dalam satu semester. Jadi dalam satu tahun Master Guide Unai mengadakan 2 kali camping. Nah, jadi metode backpacking yang saya akan bagikan pada saat ini adalah metode backpacking yang dipakai untuk camping Master Guide dan calon Master Guide Unai. Jadi di sini saya mempunyai alat-alat dan bahan untuk dipakai sewaktu camping. Ini kita akan isi di ransel yang kita sudah sediakan. Tetapi di sini saya akan menjelaskan barang apa saja yang akan dibawa sewaktu camping yang biasa dipakai di Master Guide Unai. Nah, di sini tentunya kalau backpacking ada ransel. Di sini saya ada siapkan ransel. Ini ukuran 80 liter. Nah, kemudian di sini saya ada bawa jaket karena tentunya tempat camping kita akan dingin. Biasanya malam-malam itu cuacanya akan dingin. Nah, kemudian di sini juga ada air di dalam jerigen 5 liter. Jadi kalau misalkan di Master Guide Unai wajib membawa jerigen yang berisi air 5 liter. Nah, kemudian di sini juga saya memiliki kantong plastik yang disebut trash bag. Nah, selanjutnya di sini ada snack. Ini ada crackers dan snack. Usahakan jikalau kita mau camping atau kita mau naik gunung, jangan membawa makanan yang mengandung micin atau penyedap rasa. Usahakan crackers atau roti-rotian. Nah, di sini kita akan memasukkan ke dalam satu plastik agar nantinya jikalau kita ingin mengambil tidak akan susah. Dan kalau bisa, setiap plastik yang kita sudah bungkus ini kita beri tanda di luarnya ada nama snack. Kemudian di sini juga saya ada botol air minum. Nah, ini ada jas hujan atau disebut dengan ponco. Karena walaupun kita rasa cuaca lagi panas, tetapi kita harus antisipasi sedia jas hujan sebelum hujan. Jadi kita harus kita harus bawa jas hujan ini selalu di saat kita mau berpergian camping. Kemudian di sini saya mempunyai alat tulis. Nah, lalu saya punya gas untuk memasak. Kemudian di sini ada senter. Dan di sini ada sleeping bag untuk saya tidur. Nah, di Master Guide Unai tidak boleh membawa selimut karena kita harus wajib menggunakan sleeping bag. Kemudian di sini saya mempunyai pakaian. Biasanya yang disuruh bawa pakaian di Master Guide Unai itu hanya tipe A dan tipe C. Lalu satu baju bebas yang akan dipakai sewaktu malam minggu. Jadi di sini saya sudah pisahkan dalam 2 plastik baju tipe A dan baju tipe C dan baju bebasnya.
Kenapa saya pisah? Karena biar memudahkan saya untuk mengambil bajunya ketika nanti akan dipakai. Kemudian di sini saya ada nesting untuk alat makan saya. Lalu di sini saya memiliki kompor dan di sini juga saya memiliki tisu dan alat mandi. Nah, tidak lupa yang saya duduki dari tadi itu, ini ada namanya ini adalah matras. Ini biasanya digunakan untuk alas tidur ataupun alas duduk kita nanti. Oke, pada saat ini kita akan melanjutkan menyusun barang-barang yang sudah kita siapkan ke dalam ransel 80 liter. Pertama-tama kita akan masukkan tas bag atau plastik ini ke dalam ransel yang akan kita gunakan. Kenapa kita masukkan ini terlebih dahulu? Supaya jikalau hujan, barang yang ada di dalam ransel kita tidak kebasahan. Jadi pertama-tama kita masukkan plastik untuk menjaga-jaga barang yang ada di dalam. Nah, setelah kita masukkan plastik ini, kita akan masukkan matras. Matras ini, kenapa kita duluan memasukkan matras? Karena dia ini akan menjadi rangka untuk tas kita. Karena jikalau tidak pakai matras ini di dalamnya, tas ini jika kita lepaskan akan jatuh. Nah, sekarang kita akan masukkan matrasnya. Kita gulung terlebih dahulu matrasnya. Lalu kita masukkan matras ke dalam ransel 80 liter. Kemudian setelah dimasukkan, kita rapihkan matras ini membentuk tas carrier yang akan kita pakai. Nah, setelah rapi, oke. Setelah rapi, pertama-tama kita akan isi di dalamnya, yaitu sleeping bag. Nah, ini adalah sleeping bag. Biasanya sleeping bag itu kita akan pakai pada waktu kita tidur di tempat camping. Nah, karena kita tahu jikalau kita akan mengadakan camping dan kita sudah sampai lokasi camping, tentunya kita tidak langsung tidur. Nah, jadi sleeping bag ini kita akan taruh paling bawah. Kita akan taruh paling bawah. Kita akan taruh paling bawah. Setelah sleeping bag kita masukkan, lalu kita akan masukkan pakaian tipe A dan tipe C kita ke dalam sini. Kita masukkan, lalu kita susun kembali. Nah,
Setelah kita susun pakaian tipe A dan pakaian bebas kita akan memasukkan jerigen kita yang sudah berisi air 5 liter. Pastikan air kalian penuh, jangan setengah. Kita akan masukkan di bagian punggung tas. Punggung tas yaitu sebelah sini. Untuk kita angkat, kita akan taruh jerigennya di punggung tas kita. Kemudian setelah kita sudah masukkan sleeping bag tipe A, tipe C, pakaian bebas, kemudian jerigen kita masukkan catatan Alkitab, Lagusion bisa kita masukkan ke dalam sini. Lalu setelah catatan Alkitab, Lagusion dimasukkan, kita akan masukkan alat masak kita seperti kompor, gas, dan nesting. Kita akan jadikan satu supaya lebih ringkes. Jikalau kita akan mengambil dan menggunakannya, itu akan lebih mudah. Kemudian kita masukkan kembali ke dalam rangsel 80 liter. Nah, setelah ini kita akan masukkan tisu dan alat mandi ke dalam rangsel ini. Kita akan selipkan di samping ataupun samping kiri, samping kanan. Kemudian di sini tadi saya sudah punya snack. Kita udah sama-sama isi snack kita dalam plastik. Ini kita taruh paling atas. Kenapa? Karena jikalau kita tiba-tiba lapar, kita jalan jauh, kita bisa mengambil snack atau crackers kita dengan mudah. Akan masukkan. Kemudian di sini saya punya jaket. Biasanya Master Guide Unai itu jikalau camping, mereka akan berjalan kaki ke lokasi camping. Jadi kalau misalkan saya pribadi, saya akan menyimpan jaket saya ke bagian atas, karena jikalau saya pakai untuk berjalan pasti akan terasa panas. Tapi jikalau saudara-saudari dan teman-teman semua ingin memakainya, itu tidak masalah. Tetapi ini dianjurkan ditaruh di atas, karena jikalau sewaktu-waktu kita kedinginan, kita bisa dengan mudahnya mengambil jaket kita. Setelah itu kita akan tutup. Nah, di sini saya mempunyai botol, jas hujan, dan senter yang tersisa. Botol ini karena pastinya kalau misalkan kita mengangkat carrier sebesar ini, pastinya kita akan lelah, sehingga kita harus menyiapkan botol di dekat kita. Nah, kita bisa taruh botol minum ini di kantong sebelah kiri ataupun kanan. Kita masukkan ke dalam sini, dan di sini masih ada celah. Nah, di sini kita bisa masukkan juga senter, karena sewaktu-waktu kita akan juga membutuhkan senter karena jalannya yang gelap. Kemudian di sini ada ponco atau jas hujan. Karena katanya sedia jas hujan sebelum hujan, kita akan taruh di tempat yang tidak sulit untuk kita ambil sewaktu tiba-tiba hujan nanti. Nah, jadi bisa ditaruh di depan, di kiri, ataupun di kanan rangsel tersebut. Nah, jikalau ada
teman-teman yang memiliki penyakit dan harus membawa obat-obatan, karena obat-obatan itu penting, jadi taruhlah di tempat yang memang bisa mudah digapai, yaitu di kantong kiri tadi masih kosong dan di depan juga bisa, tergantung kenyamanan. Kemudian kita akan tutup rangsel ini. Kita akan tutup rangsel ini dan kita sudah siap untuk berkemah. Tetapi untuk cara kita tes bahwa susunan kita ini sudah benar atau belum, kita tes keseimbangannya dengan cara kita membanting tas ini. Nah, miling. Kita membanting tas ini. Jadi, jikalau dia berdiri tegak, susunan backpacking yang kita sudah lakukan ini benar. Jikalau dia terjatuh, berarti susunannya itu belum benar, ada yang salah. Mungkin isi dalam backpacking ini belum padat, sehingga ada rongga dan membuat tas rangsel ini tidak seimbang, lalu jatuh. Jadi jikalau rangsel ini jatuh, kita harus mengulang lagi dari awal sampai selesai. Lalu kita banting lagi apakah sudah benar atau belum. Jikalau berdiri dengan tegap berarti sudah benar. Nah, kemudian kita akan mengangkat rangsel ini. Jadi kalau misalkan kita tidak bisa mengangkat sendiri, kita akan memanggil teman kita untuk mengangkat. Caranya seperti ini. Kita akan turunkan tasnya. Nah, tetapi jikalau tidak ada yang mau membantu kita angkat sendiri dengan cara seperti ini. Nah, kita angkat tasnya, kita taruh ke bagian paha kita, kemudian kita angkat. Lalu kita turunkan dengan metode yang sama. Nah, seperti itu cara mengangkat tas rangsel kita. Nah, jadi di sini saya sudah selesai mengatur backpacking saya dengan benar dan dengan seimbang. Di sini saya sudah bersama rangsel saya dan saya siap untuk berkemah. Jadi buat kakak-kakak, saudara-saudari dan teman-teman semua, jikalau Anda berkuliah di Universitas Advent Indonesia dan kalian ikut organisasi calon Master Guide UNAI dan Master Guide UNAI, kalian harus memakai cara backpacking ini. Semoga materi yang sama-sama kita sudah pelajari itu dapat kita mengerti. Sekian dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya.